Bapak Ibu untuk bergabung di acara kita yang luar biasa ini. Menurut saya sekarang sudah bergabung 229 dan tadi pagi saya mendapat konfirmasi bahwa kita ini tidak hanya berasal dari kabupaten atau kota Bogor yang sekitarnya, bahkan dari dari daerah lain ya di luar Pulau Jawa. Alhamdulillah saudara-saudara kita dari Aceh bisa bergabung, dari Bengkulu bisa ada hadir juga bersama kita hari ini. Uh, Insya Allah seperti itu. Jadi karena hari kedua, Bapak Ibu agenda adalah mendapatkan kembali paparan dari narasumber kita seperti yang sudah Insya Allah dijanjikan oleh Kang Deni, Kang Dero, bahwa hari ini akan ada pelatihan cara pengisiannya seperti itu. Diperlihatkan nanti. Tapi sebelumnya akan ada sepatah dua patah kata yang disampaikan oleh Ketua IGI Kabupaten Bogor terkait dengan kegiatan kita. Kepada umum, disilahkan. Baik, Bu Yayat, terima kasih banyak. Suara saya terdengar ya, Bu ya? Siap, jelas, Kang. Dengar Pak Gugum, jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gugum dibuka kameranya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, ini mohon maaf ya, saya pakai HP sama pakai laptop gitu ya. Supaya kendala suara bisa suara saya bisa terdengar gitu ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Pertama yang saya hormati Kang Dero ya, sebagai pemateri pada kesempatan hari ini, malam ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memberikan atau men-share ya pengetahuan dan keterampilan yang sudah beliau miliki kepada kita semuanya. Kemudian yang saya hormati pengurus IGI Kabupaten Bogor, Bu Yayat ya, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tak lupa yang saya banggakan Bapak Ibu guru hebat kota kabupaten seluruh Indonesia ya, Bu Yayat ya, mudah-mudahan ya ini hadir ya. Kegiatan ini terselenggara didukung ya, dari IGI Kabupaten Bogor bekerjasama dengan Kang Dero, Kapten Belajar ID, dengan tema pelatihan yaitu pengisian rencana kinerja SKP guru di PMM. Dalam hal ini masih hangat ya, masih panas-panasnya. PMM ini atau SKP di PMM ini diluncurkan oleh pemerintah, dalam hal ini BKN ya, bekerjasama dengan Kemendikbud, khususnya untuk pegawai negeri atau ASN dan guru honor di sekolah negeri. Tentunya mungkin nanti guru-guru akan juga mengisi SKP di PMM ini, karena PMM ini juga terintegrasi dengan kinerja ASN ya. Jadi data-data guru nanti akan terkoneksi di situ. Nah, selanjutnya di sini kita kan udah 2 hari ya Bapak Ibu ya. Hari pertama kemarin sudah mulai pemanasan dari Kang Dero. Apa sih itu SKP di PMM? Isiannya apa aja? Dan sekarang nanti Kang Dero akan memaparkan langkah-langkah teknis pengisian dari RHK yang ada, kemudian RHK itu apa sih bentuk evidennya ya, seperti itu. Nanti ketika ada pertanyaan disimpan dulu Bapak Ibu ya, ditulis, nanti di sesi pertanyaan tinggal kita tanyakan ke Kang Dero apa yang kita pahami, supaya pemahaman kita terhadap pengisian RHK di PMM ini benar-benar sesuai dengan yang diharapkan, seperti itu. Hari ini
kegiatan ini terselenggara dari IGI Kabupaten Bogor dan diharapkan IGI Kabupaten Bogor masih terus berkontribusi melaksanakan kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang. Tentunya dengan kebutuhan-kebutuhan kita tentang pengetahuan dan keterampilan yang menunjang kompetensi kita dalam mengajar di kelas seperti itu. Oleh sebabnya, mohon ya, kita di hari kedua ini nanti ada sertifikat. Kita luncurkan ketentuan mendapatkan sertifikat pelatihan 6JP ini. Yang pertama, Bapak Ibu hadir penuh selama 2 hari kegiatan, dibuktikan dengan isian daftar hadir. Kemudian silakan Ibu dan Bapak memberikan investasi 50.000 kepada IGI Kabupaten Bogor pada POM yang akan kita sebar di grup. Investasi ini kita akan gunakan, mungkin kerasa Bapak Ibu ya, hari ini kita pakai Google Meet yang kapasitasnya tidak terlalu banyak. Bapak, suaranya kecil. Ya, terdengar? Halo? Gimana Bu ya, terdengar suara saya? Dengan Bu. Jadi investasi ini kita akan gunakan untuk kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang, tentunya memberikan kegiatan-kegiatan yang bisa membantu Bapak Ibu sekalian memahami atau meningkatkan kompetensi kita dalam proses pembelajaran di kelas. Seperti itu Bapak Ibu ya. Di mangga Bapak Ibu bisa berkontribusi kepada pengembangan kegiatan di IGI Kabupaten Bogor dengan berinvestasi seperti itu. Kemudian suaranya hilang Pak, nggak kedengeran. Oke, halo, terdengar? Jelas. Sekarang jelas. Sekarang jelas Pak, jelas. Oke. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi IGI Kabupaten Bogor berkomitmen untuk senantiasa tumbuh dan berkembang, berbagi bersama dalam kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kompetensi guru. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa memberikan saran kepada kita tentang kegiatan-kegiatan yang selanjutnya ya ingin digarap atau dikerjakan. Intinya kegiatan itu bukan hanya mengejar sertifikat, tapi bagaimana kegiatan itu bisa menghasilkan pengetahuan, keterampilan, dan tentunya meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Mungkin tidak panjang Setuju. lebar, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu tidak panjang lebar. Selanjutnya waktu dan kesempatan kita berikan kepada Kang Dero untuk bisa memaparkan materi pada hari ini. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Semangat Terima insya kasih Allah. dari saya. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu ya. Bu ya, nanti lebih jelasnya akan kami sampaikan di peserta pelatihan seperti itu. Insya Allah kami semua Kang Dero, karena dari tadi pagi ada yang WA, ada yang telepon gitu ya, bahkan yang dari jauh juga ingin tahu lebih banyak bagaimana caranya mengelola kinerja di PMM. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung saja mendengarkan, memperhatikan, menyimak, kemudian menandai bagian mana yang rasa-rasanya saya menghadapi kesulitan atau teman-teman di tempat Bapak Ibu menghadapi kesulitan. Nanti bisa dikonfirmasi langsung kepada narasumber kita, Kang Dero. Kepada Kang Dero disilahkan. Mangga Kang. Iya Bu Yayat, suaranya jelas nggak Bu Yayat? Jelas. Jelas, tapi wajah saya belum muncul ya? Belum ya? Sebentar. Ya. Oke. Bu Yayat muncul ini tengahnya Kang. Ya, siap, mantap. Sudah. Nah, sekarang terlihat. Oke, baik. Ini masih banyak yang ngetuk-ngetuk pintu ya, tapi karena mic-nya terbatas, mudah-mudahan di suatu hari nanti kita bisa punya Zoom yang 1000 ya, sehingga makin banyak nanti peserta yang bisa bergabung di IGI Kabupaten Bogor.
Baik teman-teman, kita akan segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah tentunya kita bersyukur hari ini adalah hari Kamis, hari yang konon katanya membuat kita sedikit tersenyum karena besok hari Jumat dan besoknya bisa weekend. Dan itu beda semangatnya ketika kita bicara tentang hari Senin, karena hari Senin itu hari yang paling sangat disenangi oleh banyak orang ya, karena hari pertama bekerja. Jadi harus optimis ya, tidak boleh menyebut tidak disenangi. Jadi hari ini kita bersyukur bisa silaturahim kembali. Alhamdulillah, selalu saya ingin menyampaikan bahwa seperti ini teman-teman. Kalau kita hari ini targetnya adalah ending daripada pendidikan atau pembelajaran terhadap anak didik kita adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila, maka kita harus memastikan bahwa guru-gurunya juga memiliki semangat profil pendidik Pancasila. Nggak bisa kita menanamkan kebinekaan global, iman takwa akhlak mulia, mandiri, kolaborasi, dan sebagainya kepada peserta didik kita, kalau kita sebagai seorang guru tidak terlebih dahulu tuturi handayani untuk menghadirkan teladan bagi peserta didik kita. Apa yang harus dilakukan oleh seorang guru supaya kita memiliki semangat profil pendidik Pancasila? Ada 3 nih teman-teman. Yang pertama, pastikan bahwa energi kita adalah energi untuk terus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah ini yang sering kita sampaikan, belajar dari buayan sampai ke liang lahat. Dimanapun kita posisinya, semangatnya adalah semangat untuk terus belajar. Menjadi kepala sekolah, menjadi kepala dinas, menjadi pengawas, menjadi guru, bahkan menjadi apapun dalam kehidupan kita, semangatnya adalah tetap menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan hari ini senang sekali ya, di beberapa webinar, di kesempatan apapun, hari ini guru sibuk dengan laptopnya. Dan alhamdulillah yang dibuka bukan drama Korea, tapi yang dibuka adalah PMM-nya, pelatihan mandirinya gitu ya. Apalagi ketika ada sahabat yang kemarin divalidasi, dibuka, ternyata terbit sertifikat pelatihan mandirinya. Wah, betapa sangat senangnya sahabat tersebut. Dan menunjukkan kepada saya sudah ada bintang kuning, lencana kuning di profilnya. Nah, itu salah satu kebanggaan bahwa antusiasme belajar yang diiringi dengan niat yang tulus, insya Allah akan berdampak semangat dan juga keberpihakan. Yang kedua adalah, selain kita menjadi pembelajar sepanjang hayat, yang kedua adalah pastikan bahwa guru-guru ini adalah semangatnya untuk terus bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh artinya kita paham kodrat zaman, anak-anak kita hari ini sudah milenial, ya, generasi Z, ya, bahkan baby boomers gitu. Nah, yang harus kita lakukan hari ini adalah senada seirama dengan anak-anak kita, dengan peserta didik kita. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan menjadi milikmu selamanya. Itulah kata Ari Lasso. Jadi kalau kita mengajar begitu di dalam kelas, tiba-tiba langsung diminta ulangan atau buka buku, apalagi ada pertanyaan, kemarin sampai mana ya materi Bapak? Materi Ibu. Nah, itu pasti tidak berpihak kepada mereka. Ya, yang harus kita lakukan senada, kuisisnya digunakan, Canva-nya dipakai, akun belajarnya dioptimalkan, bahkan PMM juga sama. Itu artinya menghadirkan keberpihakan dan keberdampakan untuk murid-murid kita. Nah, yang ketiga, tentunya juga ini semangatnya akan menjadi luar biasa. Pastikan bahwa ketika kita sudah menjadi pembelajar sepanjang hayat, kemudian semangatnya bertumbuh dan berkembang, yang ketiga adalah berpihak pada murid. Ini yang selalu. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita rame-rame ngoprek PMM seperti ini, endingnya itu harus ke siswa ya. Perencanaan kinerja ini endingnya peningkatan kinerja. Kalau yang disebut peningkatan kinerja itu dari kinerja yang belum optimal menjadi optimal. Nah, itu akan terekam nanti pada saat pelaksanaan dan di tahap penilaian. Makanya hari ini semangat kita yang 3 tadi, guru-guru harus menjadi pembelajar sepanjang hayat, semangatnya bertumbuh dan berkembang, serta yang ketiga adalah berpihak pada murid. Nah, ini mudah-mudahan akan menjadi inspirasi untuk kita semakin menggemakan semangat keberpihakan untuk murid-murid kita. Yang setuju dengan pernyataan saya, boleh tekan hati 3 kali. Siap. 1, 2, 3. Jreng, Kang Dadan. Terima kasih. Pertama, Ibu Puspa. Ya, oke. Mantap. Terima kasih. Ya, siap. Dan teman-teman bisa mengkondisikan kalau memang tidak siap untuk on cam, jangan on cam dulu. Kalau siap untuk on cam, silahkan. Ya, sehingga nanti yang ini akan terrekod
dan tersimpan di YouTube untuk teman-teman pelajari lagi. Baik teman-teman, mari sebelum kita memulai, sepertinya tadi kita belum membaca doa atau sudah ya tadi ya? Saya lupa ya. Nggak apa-apa lah 2 kali ya. Mari kita sama-sama mengucapkan basmalah agar pertemuan malam ini semakin berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Siap, terima kasih. Wah, sudah siap ini ya. Teman-teman, hari ini pertama saya akan mendemokan 2 akun ya. Akun guru ketika mengajukan di perencanaan. Ini teman-teman yang sudah, it's okay ya. Bahkan sudah disepakati, nggak apa-apa. Ada ilmu terus kita belajar sama-sama. Ya, kalaupun ada kekeliruan, dari kekeliruan itu kita belajar. Jadi yang pertama adalah akun guru. Nanti akan TikTok dengan akun kepala sekolah. Jadi ibaratnya itu saling berjabat tangan. Guru mengajukan kepada pimpinan. Pimpinan menyetujui, dikembalikan ke guru, disepakati begitu ya. Jadi hari ini kita akan peragakan itu. Kemudian yang selanjutnya, kemarin kita sudah launching ya bagaimana penilaian kinerja untuk kepala sekolah. Mungkin itu juga nanti bisa kita sampaikan bagaimana kepala sekolah mengisi RHK dan RHK-nya seperti apa untuk kepala sekolah gitu ya. Mungkin di sini juga, apakah Bapak dan Ibu di sini ada yang kepala sekolah? Boleh tekan jempol kalau ada kepala sekolah di sini. Ya, Ibu Laila kepala sekolah, siap. Oke, kalau saya calon kepala sekolah yang di PMM masih merah. Ya, yang lain. Ya, Amin. Saya masih merah kuning ya di PMM-nya karena belum dimasukkan guru penggeraknya. Nah, nggak apa-apa ya. Ternyata Bu Lalit juga ya tadi. Oke, siap. Membantu kepala sekolah. Nah, siap, mantap. Sekarang bantu dulu, nanti lama-lama insya Allah terkabul Kang Hamdani ya. Oke. Tapi ingat ya, kalau jadi kepala sekolah 3 hal tadi. 1 apa tadi? Pembelajar sepanjang hayat. Semangatnya bertumbuh dan berkembang, berpihak pada murid. Suka wakilin kepala sekolah. Awas kalau ngambil akun PMM-nya ngevalidasi guru ya. Saya tidak menyarankan. Apalagi udah dikasih aja akun PMM-nya dikerjakan. Janganlah ya. Baik, sebelum kita mulai, kemarin ada yang ingat 3 besar pemenang Kahoot siapa? Boleh Raisen atau berikan Bu jempol? Ana. Bu Nina ya? Bu siapa yang kemarin pemenang? Pak Momon. Pak Momon. Terus siapa lagi? Yang kedua Bu Nina. Nina. Yang ketiga Pak Iman. Pak Iman. Oh iya, Pak Iman dari Garut. Siap, Pak Momon, Bu Nina, dan Pak Iman. Yuk, kita asah lagi. Nah, sekarang saya tidak ke Kahoot, tapi saya sekarang ke Quizzes. Nah, coba. Kita ke sini dulu. Mana? Kita bagi dulu layarnya. Siap-siap, kita main Quizzes dulu. Klik bagikan. Sudah muncul belum ya? Masih muter ya? Belum muncul ya? Lama sekali ya. Oke, siap. Siap. Nah, sekarang insya Allah tidak ada pembatasan ya. Kalau kemarin hanya 50 yang masuk, makanya saya pindah ke sini. Siap, kita akan mulai, lanjutkan. Ini klasik. Siap-siap teman-teman. Mari kita bermain dengan Quizzes. Nah, Jreng, 1, 2, 3, belum juga. Nah, ini sepertinya. Bentar ya. Loadingnya gitu ya. Oke, nah ini dia. Silakan masuk ke joinmyquiz.com, lalu masukkan kodenya 625157. Silahkan. Saya akan share ini linknya supaya teman-teman bisa langsung klik. 625157 625157 625157 625157 625157. Mantap Bu, dihafalin ya, keren, siap. Mantap. Oke. Berapa ini udah masuk? 10 yang udah masuk ya. Oke, kita akan. Nah ini juga saya lama nih nggak masuk sini ya. Sekarang tampilannya udah berbeda lagi. Oke. Nah, 30, 32. Ini pesertanya ada 251 ya. Silahkan. Waduh, masih banyak yang ingin ini nih bergabung ya. Oke, mohon maaf. Karena simak direct.
61, 62. Bisnis. 74. 100 kita mulai ya. Oke, 76. Ayo, 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 ayo. Tidak bergerak lagi. Oke, ayo hati-hati jangan bocor suaranya. Oke. Sepertinya oke, masih terus. 100 kita mulai. Di perjalanan mungkin bisa silahkan bergabung ya nanti sambil berjalan. 88. Oke. Sepertinya tidak bergerak lagi. 89. Oke. Saya tunggu 1 menit lagi. 19.54, 19.55. Oke, siap. Siap, teman-teman, kita akan segera mulai. Yuk, silakan dijawab. Tidak hanya tepat, tapi juga cepat. Silakan. Nah, ini pertanyaannya ada di teman-teman ya. Kemarin Kahut sebaliknya. Saya akan tampilkan 5 peringkat teratas saja. Siapakah 5 peringkat teratas? Ayo semangat. KKM kita 75 hari ini. Yuk, yang belum gabung langsung gabung aja. Kodenya tertera di layar. Oke. Sementara Bu Elvi yang memimpin. Bu Wira, Kang Bambang. Nah, sekarang Ibu Andriani. Kang Didin naik di posisi 1. Ingat, tidak hanya tepat, tapi juga cepat. Wow, kali ini. Yuk, semangat. Naik lagi. Ya, Kang Didin masih di atas. Semangat. Izin tidak bisa ikut kuisis. Oh iya, nggak apa-apa. Lagi di motor. Siap. Wah, cepat sekali ini ya. Kang Didin 6.000. Bu Laili, Bu Kania, Bu Silvi, Bu Neti. Yuk, semangat. Saya lupa ini berapa soal ya? 20. Oke. Wah, cepat sekali ini berubahnya. Ya, ayo. Kang Didin, Bu Laili, Bu Kania, Bu Sinta, sekarang ada pendatang baru. Saya akan menuju ke papan tengah klasmen. Nah, si bawah ya. Oh, ini dia. Tingkat papan tengah yang siap mengkudeta ya di papan atas. Dan saya juga akan lihat tingkat di bawah. Ayo, semangat. Jangan terdegradasi. Ya, semangat. Yang di bawah juga berjuang ya. Ayo, mungkin ini karena sinyal. KM-nya masih 58.
Oke, 20.01 kita akan hentikan ya. 20.01 kita akan hentikan. Nah, oh nggak bisa ya. Akun saya ternyata basic, nggak bisa berhenti sebentar. Ini peringkatnya. Nah, semangat. Elvi, ayo semangat. Kang Didin dan Bu Kania ini sama ya. Nanti kita nggak tahu nih. Kalau sudah ada yang sampai, sudah ada yang sampai ya. Oke, sudah ada yang sampai 3 orang. 20.01 kita akan hentikan. 20.01 kita akan hentikan. 20 sekarang 20.00. Wah, sudah banyak yang berhenti. Tapi yang berhenti juga bisa disalib oleh yang lainnya. Oke. Hitungan kelima kita akan hentikan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita akhiri. Siapakah yang akan naik podium? Oke. Saya yakin ingin mengakhiri? Ya. Oke, teman-teman yang masih semangat, dijaga dulu semangatnya. Nah, sekarang kita akan hentikan dan kita akan cek siapa yang naik podium. Boleh di screenshot? Oke, kemarin kita lupa foto bersama ya. Nah, hari ini jangan lupa lagi. Nah, mana dia? Belum muncul. Nah, tapi mungkin sinyal ya. Nah, yang pertama adalah ternyata, oke, belum muncul nih podiumnya ya. Nah, ini yang pertama. Yang pertama Ibu Eka Nirwana, yang kedua Kang Didin, yang ketiga Ibu Kania. Ini semuanya ada di sini? Pasti ada ya, karena ini ada rekapannya. Ada, Pak. Oh, mana Bu Eka ini? Oh, Ya, Bu Eka, Kang. oh, Bu Eka dari mana? Saya dari Lampung, Metro Lampung. Di Metro ngajar jenjang apa? SD? SMA sama seperti Kang Dero fisika. Saya sering mengikuti TikTok Kang Dero, aktif mengikuti. Ya, siap. Terima kasih Bu, luar biasa. Terima kasih Kang Dero ilmunya. Sama-sama Bu. Hari ini yang pertamanya dari Lampung. Kang Didin ada di sini? Halo? Boleh? Ada Pak. Ada. Kang Didin. Ada. Ini Didin yang mana ya yang menang ini? Didin Dilitas atau Didin Muhtadin? Yang mana? Ayo. Saya Didin Muhtadin. Saya dua nih Kang. Emang ada dua? Iya, ada dua. Bagi dua kan? Bagi dua aja, bagi dua. Ya, siap. Di Bogor kan? Dari mana ini? Dari Bogor. Dari Bogor. Siap. SMK 1 Ciamas, Kang, biasa. Atuh ya mah. Kenal ya. Iya, Kang Didin. Tadi saya juga ada feeling ya di Ciamas. Main di sini, online-nya di rumah ya. Oke. Siap, nun Kang. Kang Didin Dilitas, Kang Didin Muhtadin. Satu lagi Bu Kania, halo. Waalaikumsalam. Kabar Bu Kania? Wah, keren. Bu Kania dari mana? Dari SMP 1 Margahayu, Kabupaten Bandung. Dari Bandung. Iya, siap. Ingat Bu ya. Lengkap hari ini ya, Bogor, Bandung, Lampung. UDL. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih ya teman-teman. Ini sekali lagi permainan dan mudah-mudahan nanti bisa juga terinspirasi dari soal-soal yang ada. Baik, saya izin teman-teman kita akan segera mulai. Kita akan masuk ke platform Merdeka Mengajar. Nah, teman-teman juga mungkin sudah lihat ya di konten TikTok saya, itu saya menggunakan akun yang disebut dengan akun dummy. Nah, akun dummy itu adalah akun yang diberikan privilege-nya untuk kapten, ko-kapten, duta teknologi, dan juga untuk teman-teman PIC di Jawa Barat. Nah,
silakan, saya mohon izin, mungkin kalau masuk ke PMM kan sudah pada tahu ya, melalui guru.kemdikbud.go.id. Nah, nanti ini adalah akun PMM saya. Ya, ini saya sudah masuk ke PMM. Jadi untuk mengerjakan pengelolaan kinerja ini, seyogianya menggunakan laptop, jangan di handphone, karena biar ruangnya itu lebih luas. Oke, mungkin masih menunggu terbang, ini share screen-nya agak lama. Jadi masuk ke guru.kemdikbud.go.id. Saya ingin menyampaikan bahwa hari ini fokus kita ke pengelolaan kinerja, teman-teman. Tapi jangan sampai lupa kita tidak mengerjakan yang ini. Refleksi kompetensi. Nah, ini juga dua-duanya penting nih. Sebaiknya kerjakan dulu refleksi kompetensi, baru ke pengelolaan kinerja. Dua-duanya 31 Januari ya, tapi lebih cepat lebih bagus diambil di 20 Januari. Adakah di sini yang sudah mengerjakan refleksi kompetensi dan sudah memperoleh level minimum? Ada. Sudah. Oke, Sudah. ada ya. Siap. Di refleksi kompetensi itu, kalau ternyata nanti kita berada di bawah level, kalau golongan 3 itu kan 3 ya, golongan 4, 4. Itu akan muncul nanti rekomendasi belajar, yang itu akan dialihkan atau direkomendasikan ke PMM. Nah, untuk pengelolaan kinerja, ini kalau saya klik punya saya, mudah-mudahan tidak terkunci ya, karena suka deg-degan gitu kan. Tiba-tiba sudah mengerjakan, tiba-tiba hilang gitu. Nah, kalau sudah sampai tulisan seperti ini, menunggu periode pelaksanaan kinerja. Ini artinya bahwa kita sudah selesai mengajukan perencanaan kinerja di bulan Januari. Jadi teman-teman itu di bulan Januari dan Juli nanti, teman-teman harus sampai ada di gambar seperti ini. Artinya kalau periode pelaksanaan kinerja, di bulan Februari nanti, akun ini akan terbuka. Jadi sekarang sedang dikembangkan untuk aplikasinya. Semua guru sekarang sampai tulisan ini, menunggu periode pelaksanaan kinerja. Nah, nanti dari Februari ke sana, di sini akan terbuka fitur untuk bagaimana pelaksanaan kinerja itu dilakukan. Jadi saya ingin menyatakan, nah ini di bulan Februari ada tahapannya di Maret, April, Mei, dan Juni. Jadi untuk hari ini yang dikatakan tuntas mengajukan perencanaan SKP itu cukup sampai di sini. Nah, itu seperti lagunya The Massive. Cukup sampai di sini. Nah, untuk supaya cukup sampai di sini ya, sampai di sini itu gimana? Caranya adalah, nah mohon izin saya akan masuk ke akun dummy ya. Nah, ini akun yang memang dikhususkan untuk kita bisa sosialisasi atau bisa menyampaikan ke teman-teman. Nah, saya akan berbagi seluruh layar. Oke, kita bagikan seluruh layar kita. Klik. Oke. Tunggu dulu ya, agak lama ini masuk muternya. Oke. Ya, saya sudah membagikan seluruh layar saya. Dan di sini, oke. Sudah terlihat ya, teman-teman? Sudah. Sudah, oke. Ini adalah akun guru. Ini adalah akun guru. Nah, sekarang itu banyak, ini ada laporan di grup Duta juga, termasuk rekap dari Pusdatin. Disinyalir guru-guru banyak yang masuk ke PMM pakai website ini. guru.staging.belajar.id. Padahal ini mah akun dummy. Karena ternyata grafik staging ini tinggi banget gitu. Ya mungkin pada saat pelatihan sosialisasi yang bersangkutan ngantuk gitu ya. Yang bersangkutan sempat tertidur atau bagaimana, pas di ujung-ujungnya ternyata banyak yang masuk ke akun ini. Padahal untuk PMM itu adalah guru.kemdikbud ya .go.id. Nah, sekali lagi ini adalah akun dummy yang kita gunakan sebagai bocoran. Nah, di sini sudah ada fitur baru sebenarnya ya, PPG Daljab. Nah, nanti mungkin ini akan masuk ke sini. Oke, yuk sebagai guru kita akan masuk ke pengelolaan kinerja. Nah, tampilan awal sebagai seorang guru, tampilannya seperti ini, teman-teman. Di sini dituliskan mulai perencanaan kinerja dan batas akhir pengajuannya adalah di 31 Januari. Teman-teman silakan disimak dulu, lalu selanjutnya kita klik mulai, jreng. Di bagian inilah bagian yang sangat penting. Silahkan cek nama, NIP,
statusnya, kemudian pangkat ruang, jenjang jabatan, dan satuan pendidikan. Kalau teman-teman sudah merasa bahwa data di sini sudah oke, berarti teman-teman klik data sudah sesuai. Kalau ternyata ada yang keliru, itu silahkan klik edit, jreng. Nah, yang bisa diedit adalah 2, pangkat golongan ruang. Nah, ini bisa kita ubah-ubah. Dan jenjang jabatan. Ingat ya, ahli pertama ini koefisiennya ada ya, 12,5 gitu ya. Ahli muda ini sekian, ahli madya, ahli utama itu ada. Jadi yang bisa diubah itu adalah di bagian ini. Pastikan bahwa ini harus benar sesuai dengan data kita. Karena ini hanya bisa diubah sekali ini saja. Kalau sudah diubah, tidak bisa. Terus kalau nama, memang di situ tidak ada gelar ya. Kalau nama itu memang tidak ada gelar. Kalau ternyata nama teman-teman salah, misalkan ya, Denny, harusnya I-nya pakai Y. Nah, itu diperbaikannya bukan di sini, tapi di operator sekolah. Lakukan pembaruan data di Dapodik. Nah, ini akan saya klik simpan. Karena sudah oke. Kita langsung klik data sudah sesuai. Dia akan konfirmasi lagi. Nanti teman-teman tinggal klik. Atau ada yang nggak yakin, cek ulang lagi. Kalau sudah yakin, klik data sudah benar. Nah, ketika sudah diklik data sudah benar, maka nanti teman-teman akan diarahkan ke sini. Oke. Ini sebenarnya luasnya seperti ini ya. Ini ada praktik pembelajaran, ada pengembangan kompetensi, ada tugas tambahan, perilaku kerja, dan rangkuman. Di bagian ini tertera ada 8 pintu atau kita sebut sebagai 8 indikator. 8 indikator rapot pendidikan yang di sini sudah ada gitu ya. Sebentar saya mute dulu. Oke. Nah, teman-teman di sini ini silakan nanti disesuaikan dengan rapot pendidikannya. Bukan disesuaikan, artinya yang tampil di sini itu adalah hasil dari rapot pendidikan. Kalau ini kenapa warna biru? Karena ini akun dummy. Nah, mungkin nanti beragam. Hijaunya ada berapa, merahnya ada berapa, kuningnya ada berapa. Hijau itu artinya sudah baik, tidak perlu diintervensi. Kalau kuning itu cukup, kalau merah itu kurang. Nah, silakan nanti di bagian ini, contoh misalkan ya, di satu sekolah ada 5 yang belum baik. 3 warna kuning, 2 warna merah. Kalau di sekolah itu ada 40 guru ASN, PNS, dan P3K, silakan dibagi rata. Berarti 40 dibagi 5, 8 di bagian kuning pertama, 8 di bagian kuning kedua, 8 di bagian kuning ketiga, dan 2 merah selanjutnya juga isinya 88. Oke, saya akan pilih salah satu. Misalkan saya pilih yang ini, instruksi pembelajaran. Semua ini lahir dari rapot pendidikan di indikator D1 kualitas pembelajaran. Nah, dari sini teman-teman silakan klik atau gini. Saya belum yakin. Nah, kalau belum yakin, teman-teman mau istirahat dulu misalkan atau ada gangguan, ini silakan klik simpan draft. Nah, kalau sudah yakin, teman-teman silakan klik ke pengembangan kompetensi. Nah, inilah yang sesuai dengan Perdirjen GTK nomor 7607 HK03 tahun 2023. Pengembangan kompetensi ini minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Nah, ini sudah sesuai dengan ekspektasi, itu bagus. Kalau di bawah ini berarti dia di bawah ekspektasi. Ya, walaupun nanti ekspektasi ini sebenarnya nilainya itu 2 dari praktik ngajar dan juga perilaku. Jika kurang, nah sudah ada dijelaskan. Mohon diskusikan dengan atasan Anda. Jika lebih, ekspektasi atasan juga akan semakin lebih baik. Nah, cuman bagaimana cara menilainya? Itu bobotnya sistem yang tahu. Jadi kalau minimal 32 ternyata tercapainya 80, terus bagaimana penghargaan pemerintah, penghargaan sistem? Nah, itu sistem yang tahu. Makanya disebutkan kalau lebih akan semakin baik juga. Cuman jadi seperti apa? Pokoknya intinya lebih baik. Sistem nanti yang tahu. Pilihan rencana hasil kerja atau RHK ini memiliki poin yang berbeda. Ya, betul ya? Oke. Nah, di sini juga ada bagaimana poin ini bisa dihitung. Teman-teman bisa cek, itu nanti akan lari
ke pusat bantuan di PMM. Nah, larinya ke etalase ke sini ya. Oke. Baik, kita akan segera mulai. Saran saya kalau dia minimal 32, teman-teman cari aman saja. Misalkan di 50 gitu ya. Jadi kalau dia sudah mentok, ada yang nggak terpenuhi, setidaknya itu masih nyampe di 32. Kalau nyampe 32 minimalnya, teman-teman kliknya gitu ya. Ternyata tidak tercapai, bisa saja jadi 28 atau 24. Kita akan pilih RHK yang pertama, yang kemarin sudah kita jelaskan di etalase-etalase. Nah, Kang Dero, saya mau paket hemat saja. Oke, siap. Misalkan kita pilih yang ini. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan. Partisipan itu berarti peserta kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Nah, yang di sini itu ya semua kegiatan ini seminar, lokakarya, sebenarnya itu bisa juga yang pertemuan-pertemuan kita webinar. Kan itu hanya webinar itu kan istilah ini ya, istilah luar ya, yang kemudian diserap ke bahasa Indonesia. Jadi saya misalkan akan milih 4 poin dan ini bukti dukungnya adalah sertifikat. Targetnya ini per semester, poinnya 4. Ketika di sini sudah ada 4 poin, maka di sini sudah langsung berkurang. Nambah 4 gitu ya, sehingga kurangnya 28. Kang, saya prediksi nih, kan sekarang Januari tanggal 18, minggu depan saya ikut sekali. Webinarnya saya mau 3 kali misalkan. Tapi teman-teman, ketika mengisi ini, mohon diskusi dengan kepala sekolah. Makanya Kang Dero menyarankan, pada saat pengisian ini, mohon teman-teman di situ hadir juga kepala sekolah. Jadi ngumpul di komunitas belajarnya untuk sama-sama mengisi ini. Agar Pak Kepala bisa dilakukan dialog. Ketika di sini sudah 12, maka di sini yang muncul adalah kurang 20 poin. Nah, sekarang kita tambah lagi RHK-nya. Jreng. Oke. Cari lagi. Yang sudah dipilih di sini tidak akan muncul ya. Oke, yang sudah dipilih tidak akan muncul. Kita pilih lagi nih, kita paket hemat lagi nih. Paket hemat lagi. Oke, saya ingin mencari yang PMM ya, yang pelatihan mandiri ini kita cari nih. Mana ya? Narasumber berbagi praktik baik ini nanti. Observer. Oke, saya. Nah, ini dia. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Dari mana saya tahu kalau ini PMM? Selain dari ada kata pelatihan mandiri. Taunya adalah dari sini. Nah, sertifikat topik. Kalau yang di atas, sertifikat doang. Kalau yang ini, sertifikat topik. Teman-teman mulai berpikir, kira-kira dari mulai Januari sampai Juni mau berapa kali lulus validasi? Dengan melihat banyaknya guru yang ngantri di Kang Dero untuk ditelaah, saya tadi baru 10 memvalidasi, 9 lulus, 1 tidak lulus. Padahal yang 1 itu bagus banget, keren banget. Modul ajarnya bagus, ya pas ke bawah itu. Dokumentasi saat ngajarnya bagus. Tapi yang tidak ada adalah umpan baliknya. Jadi saya dengan berat hati mau ngelulusin juga dah melanggar atau tidak boleh. Di panduan minta umpan balik, sebagus apapun di atasnya, ya saya kembalikan. Jadi dari 10 tadi nyempet-nyempetin gitu ya, karena targetnya juga 10 penelaah itu ya laporan, itu kan dapat 6 poin. Jadi sertifikat topik ini, target nih teman-teman nih, Januari nggak usah dihitung lah. Februari, Maret, April, Mei, Juni, selama 5 bulan mau berapa topik tuntas. Rekomendasi belajar PMM itu 27 sampai 30 hari. Jadi 1 bulan itu 1 PMM, 1 aksi nyata. Teman-teman sanggup nggak? Menurut saya, dari 5 bulan mulai Februari, keterlaluan kalau guru tidak menuntaskan 2 topik. Saran saya, cukup 2 topik karena kita juga menunggu antrian untuk validasi. Jadi, kita akan pilih 2 topik. Topik pertama, selesai Februari, mudah-mudahan keluar Maret. Topik kedua, ajukan Maret, mudah-mudahan keluar April. Atau April, mudah-mudahan keluar Mei gitu ya. Jadi saya akan memilih PMM ini. Dan saya menyarankan untuk seluruh guru, PMM ini wajib dipilih. Ya, PMM ini wajib dipilih. Karena ruhnya di sini. Entah itu 2 atau 1, silakan. Nah di sini, karena poinnya 8, saya sudah punya 16. Dan ini kalau dijumlah, oh saya masih kurang 4 poin. Oke, saya akan tambah lagi.
Sekarang saya tambah apa ya? Nah, kalau Kang Dero bisa nih, penelaah aksi nyata. Oke. Teman-teman jangan milih ini ya, banyak kejadian guru milih yang ini nih. Penelaah perangkat ajar, cerita praktik baik. Boleh nggak? Boleh. Tapi sudah daftar di kontributor PMM, ruang kolaborasi Merdeka Mengajar, dan juga sudah terkurasi. Boleh, tapi mungkin lama. Itu nanti aja untuk semester 2. Termasuk kumpulan konten unggulan. Nih, misalkan teman-teman pilih yang ini nih, ini bagus nih. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran bersama rekan sejawat. Jadi nanti silakan Kang Didin mau masuk di kelas saya boleh. Saya mau masuk di kelas Kang Didin juga boleh. Saling mengobservasi. Nanti dibuat laporannya. Misalkan saya pilih ini. Target saya untuk latihan sebelum Pak Kepala Sekolah masuk ke kelas, saya ingin latihan dengan Kang Didin misalkan ya untuk sama-sama mengobservasi. Nah ini silakan dipilih. Poinnya 8, harus ada laporan. Seperti apa bentuk laporannya? Merdeka belajar, di sini bebas. Yang penting ada persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut. Persiapannya seperti apa? Lakukan coaching. Pelaksanaannya mungkin ada laporan-laporannya di situ gitu ya. Waktunya, targetnya apa yang tercapai, rubriknya itu bisa mengadopsi rubrik PKG yang dulu sering kita lakukan. Dan diskusi tindak lanjut. Nah ini misalkan cukuplah 1 semester. Nah ini jangan lebay ya sampai 4 kali gitu. Nah ini cukup 1 aja ya. Jadi saya pilih 1. Di sini saya sudah mendapatkan 36. Tapi meskipun sudah oke, minimalnya 32, saya ingin lebih jaga-jaga jarak lah supaya aman. Saya tambahkan 1 lagi. Klik. Lalu saya pilih lagi. Nah ini paling mungkin nih. Ini paket hemat juga ya. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Teman-teman mungkin masih ingat ya ada pesan WA yang berseliweran bahwa yang diakui adalah komunitas belajar yang terdaftar di PMM. Tadi ada sahabat saya langsung bertanya ke saya gitu, kalau gitu komunitas belajar di sekolah nggak penting Don, kan nggak terdaftar di PMM. Nah, saya ingin menyampaikan, di sini ada nggak keterangan terdaftar di PMM? Tidak ada. Komunitas belajar itu ada 3 jenis. Komunitas belajar yang terdaftar di PMM dan wajib, itulah yang daring. Kanvalopers Nusantara, kaptenbelajar.id, MGMP yang didaftarkan secara daring, semua komunitas yang ada di PMM itu adalah komunitas daring. Yang kedua adalah komunitas antar satuan pendidikan, MGMP, KKG, MKKS, MKPS. Nah, itu adalah antar satuan pendidikan. Dan yang ketiga adalah komunitas belajar di satuan pendidikan. Inilah yang hari ini oleh pemerintah digemakkan supaya para guru belajar di sekolahnya sendiri lewat kombel yang di SK-kan oleh kepala sekolah. Tapi Kang Dero, di sini juga tidak disebutkan harus daring, tidak disebutkan harus MGMP, tidak disebutkan harus di sekolah. Jadi teman-teman silahkan ya, ini bisa dimanapun. Tapi Kang Dero menyarankan sebaiknya ini dilakukan di sekolah agar lebih nyaman dan lebih berdampak. Nah kegiatannya, durasinya adalah 2-3 jam. Oke, saya pilih kan dari bulan Februari itu, kalau di Kang Dero itu 2 minggu sekali. Itu kalau mau dipilih semua 8 kali kegiatannya. Tapi nggak usah lah, saya pilih 2 saja. 2 kali saya akan ikut kegiatan ini. Nanti ada teman-teman yang akan berbagi praktik baik di kelas. Ya, dalam komunitas belajar. Nambah 8 poin. Nah, sekarang ternyata poin saya sudah 44. Saya ingin menyampaikan ini sudah poin aman. Andaikan ada satu yang meleset, contoh yang ini nih, yang PMM misalkan meleset ya, ternyata PMM saya tercapainya cuma 1, berarti hilang 8 poin. 44 dikurangi 8 itu adalah 36, masih aman. Inilah paket ideal yang menurut saya bisa nanti teman-teman sampaikan ke teman-teman di sekolah. Kalau ini sudah oke, pengembangan kompetensi, kita akan lanjut ke tugas tambahan. Yuk kita pilih, cereng, tugas tambahan. Nah, ini yang kemarin ditanyakan juga oleh Bu Rizka ya, tentang tugas tambahan teman-teman di SLB. Teman-teman, di sini tugas tambahan ini sifatnya opsional.
tidak wajib. Pilih sesuai surat keputusan yang diberikan oleh atasan. Tuh, lihat. Di sini sudah ditebak bahwa bukti dukungnya adalah SK. SK-nya juga dari atasan. Dan sebaiknya berdiskusi dengan atasan. Teman-teman yang mikrofonnya terbuka, boleh di-mute dulu. Oke, selanjutnya. Saya akan milih RHK-nya. Klik. Nah, hanya untuk SMP, SMA, SMK. Di sini tadi ada suka wakilin kepala sekolah. Berarti pilih sebagai wakasek. Di SD kan tidak ada wakil kepala sekolah ya. Nah, kalau ada, nanti siapkan. Ada laporan, ada SK atau surat tugas. Tambah lagi. Oh iya, saya kan wali kelas. Oke, ini bisa kepala perpustakaan, bisa kepala laboratorium, nih Kang Gugum ya, di SMK. Kepala bengkel, unit produksi gitu ya. Dan juga, nah ini teman-teman yang pendamping gitu ya, membimbing khusus pendidikan inklusi. Inklusif tidak harus di SLB, tapi bisa jadi di sekolah non SLB, karena itu juga bisa. Kemudian ini wali kelas saya pilih lagi. Di sini kita tidak berlomba apa banyak-banyak ini gitu ya. Tapi kalau memang relevan, saya cari lagi. Selain wali kelas, Wakasek, misalkan saya juga adalah pembina OSIS. Saya juga adalah pembina ekskul. Tapi nggak mungkin ya, pembina OSIS juga pembina ekskul. Nah, guru piket. Oke, ada lagi apa nih? Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, ini di SMK ya, LSP P1 ini ada nih di SMK nih. Saya beberapa SMK ini ada. Nah, silahkan. Kemudian penilai kinerja guru KG ini pengurus organisasi atau asosiasi profesi guru tingkat nasional. Nah, PGRI tingkat nasional, IGI tingkat nasional. Ini silakan dipilih. Atau tingkat provinsi atau tingkat kabupaten kota. Nah, Kang Gugum, Bu Yeyet, ini bisa karena ada SK dari IGI Provinsi Jawa Barat untuk yang Bogor. Nah, atau sebagai tutor pendidikan jarak jauh, pendidikan dasar dan menengah. Atau, nah ini sudah ada belum teman-teman? Sebagai ini, pelaksana tugas tambahan sebagai TPPK. Sudah ada belum di sekolahnya? Tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Ini juga ada di pelatihan mandiri ya, harus dibuat. Oke. Atau sebagai tugas tambahan operator dapodik. Nah, ini juga bisa. Atau sebagai pengelola BOS juga bisa. Habis semuanya. Oke. Ketika sudah ada, ternyata saya tidak masuk satupun misalkan. Itu nggak apa-apa. Ya, kalau tidak ada. Teman-teman mohon izin, ini ada yang gersak-gersak. Akun siapa ya? Mohon berkenan untuk mengecek mikrofonnya. Buros tuh Bu. Kang Buros dari tadi udah diingatkan. Iya, sangat mengganggu saya ya. Saya sebentar, saya akan Kak Bu Yayat sudah co-host, mohon bisa dibantu karena mengganggu kita semua ini ya. Oke, terima kasih. Nah, saya akan guru piket ya, klik. Nah, guru piket. Cukup. Dan di sini tidak ada poin ya. Di sini tidak ada poin. Sekali lagi ini tugas tambahan, pelan-pelan. Yang sudah akan bertambah ilmunya, yang belum tentu ini jadi ilmu yang bisa digunakan. Lanjut ya, tugas tambahan sudah. Saya capek. Nah, ini klik aja simpan draft. Nanti kerjakan lagi sebelum tanggal 20 ya, atau sebelum tanggal 31. Jangan ngerjakannya di bulan Februari, pasti ini sudah ditutup dan dianggap kita tidak mengajukan rencana sehingga dianggap kita tidak berkinerja. Klik perilaku kerja, jreng. Inilah perilaku kerja kita. Ini kalau pernah lihat ini ya, iklan-iklan BUMN gitu, ada berakhlak gitu ya, atau di beberapa instansi kementerian juga sama ya. Berakhlak itu bernya berorientasi pelayanan, A-nya akuntabel, K-nya kompeten, H-nya harmonis, L-nya loyal, dan A-nya adaptif serta kolaboratif. Semua ini ya dengan disepakati bersama pimpinan gitu ya. Itu silahkan dipilih. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Teman-teman tuh mau ngapa? Misalkan rata-rata pilih yang ini nih, bersifat ramah kepada peserta didik. Karena dia bilang pilih yang paling panjang katanya ya, yang paling rame. Ya jangan gitu juga kali ya, yang ini juga boleh nih, memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Tapi kalau mau pilih yang ramah, kita semua guru harus ramah.
Bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Klik. Nah, kalau ramah berarti apa? Standarnya kalau ramah, mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah. Ini 5S, 3S atau 4S. Akuntabel, kita pilih lagi. Melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, memanfaatkan sumber daya, tidak menyalahgunakan kewenangan. Nah, teman-teman pilih yang ini. Misalkan saya pilih yang jujur. Bagaimana menerapkan perilaku? Yang jujur itu adalah, nah, harusnya pilih yang ini kalau jujur ya. Menolak gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, biasanya kalau pembagian rapot nih yang berat ujian guru di sini ya. Kalau dibagi rapot, kalau SMA, SMK, SLB mungkin tidak ya. Nah, biasanya di Dikdas gitu ya. Tapi saya juga sering sih suka ada yang ini gitu ya. Tapi ya itu tidak termasuk ini ya. Nah, misalkan kita pilih yang ini. Memenuhi janji dan komitmen terkait pekerjaan. Lalu kita lanjutkan kompeten. Kompeten itu artinya dia memiliki kompetensi. Misalkan saya pilih yang ini. Menunjukkan penguasaan kompetensi yang memadai dalam melakukan kinerja. Oke, karena kita punya kompetensi profesional. Bagaimana Anda menerapkannya? Ya tentu kita harus menjadi apa? Kompeten dan menjadi teladan bagi rekan sejawat. Nah, ini doa kita ya, jadi teladan. Harmonis. Harmonis itu apa? Selaras. Mampu membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif, menghargai. Nah, misalkan pilih yang ini. Tidak membeda-bedakan siswa, rekan sejawat, apapun latar belakangnya. Bagaimana Anda mewujudkannya? Nah, misalkan saya pilih yang ini. Menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan. Nah, kita pilih yang ini. Loyal. Loyal itu apa ya? Menurut tapi tetap kritis dan bertanggung jawab. Kita pilih memegang kita pilih yang ini misalkan ya. Kita semangat ingin menjaga nama baik sekolah kita, guru-guru kita dan juga siswa kita. Ya, jangan sampai kita ada di sekolah itu kita ngomongin sekolah itu gitu ya. Jangan ya, kan kita ada di situ gitu. Ada hal yang negatif atau apa ya, cukup kita sendiri. Kalau yang positif disebarkan. Melaksanakan nah ini ya, bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan. Adaptif artinya mampu beradaptasi, menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran. Atau yang ini, berinovasi, mengembangkan kreativitas. Nah, karena concern saya di bidang teknologi pembelajaran, mungkin saya pilih yang ini, inovasi. Kemudian perilakunya apa? Membuat inovasi yang mendukung tujuan sekolah secara konsisten. Dan yang terakhir adalah kolaborasi atau kolaboratif. Apa ini? Saya ingin bekerja sama secara terbuka. Pilih lagi. Bagaimana mewujudkannya? Nah, bersinergi ya, enak ya. Bersinergi atau mengajukan diri secara sukarela, tidak melihat koinnya, ya. Saya dapat apa kalau ikut ini gitu ya. Nah, tidak melihat koinnya, tapi mengumpulkan poin-poin kebaikannya. Oke. Nah, sudah diisi dan Pak Kepala ada di sebelah saya, kemudian juga menunjukkan senyum yang positif, tandanya mengiyahkan seluruh pilihan saya dengan diskusi. Saya akan lanjut ke rangkuman. Jreng. Oke. Nah, di bagian rangkuman ini, teman-teman silakan dilihat. Di sini, nah ini yang kemarin Bu Neng sampaikan ya. Meningkatnya praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada instruksi pembelajaran. Ini mah dari sistem Ibu ya. Ini dari sistem. Ini bisa diabaikan aja, semua muncul ini. Nah, kita nanti ada bukti dukungnya. Nah, sampai sini ini dari sistem. Ya, hasil penilaian observasi kinerja guru. Kemudian ini silakan dicek lagi RH-nya. Tadi ada seminar, lokakarya dan sebagainya. Ini adalah sertifikat. Jadi kalau yang atas ini, yang nomor 1 ini dari sistem. Hasil penilaian observasi kinerja guru, ini kita tidak perlu mengupload ini. Karena ini sepertinya akan tertaut ke akun kepala sekolah. Sertifikat topik yang tadi kita pilih ya. Kemudian apa lagi ini? Observer gitu ya, atau observasi tadi. Kemudian yang ini apa? Peserta di Kombel gitu ya, silahkan. Terus, nah teman-teman yang ini juga abaikan. Ini juga dari sistem. Yang akan mengupload KOSP ini akun kepala sekolah. Kalau ada per semester gitu ya, oh ya semua per semester. KOSP ini nanti kepala sekolah. Nah ini KOSP. Rangkuman kehadiran ini kepala sekolah. Jadi yang akan diupload itu, kalau di akunnya sih terbuka 2, termasuk yang di atas. Ini hasil kerja tambahan tadi, wakil kepala sekolah. Buktinya diperhatikan, kalau ingin cek panduan silahkan. Kemudian ini wali kelas.
Kemudian ini guru piket, ada lagi? Nah, sudah cukup ya tugas tambahannya. Perilaku kerja yang tadi saya pilih yang ini, aspeknya berorientasi pelayanan, indikatornya ramah, wujudnya harus salam dan sapa dengan sikap ramah. Nah, nanti yang akan menceklis ini adalah kepala sekolah. Katanya milih ramah, tapi kok baud gitu ya, Judas misalkan. Enggak lah, sekarang kita guru harus memiliki kompetensi sosial ya sama. Oke, nah ini sudah nih. Kalau teman-teman dirasa ada yang, oh tadi PMM-nya terlalu banyak, gimana dong? Nah itu silakan klik ubah. Ikuti langkah dari awal. Tapi kalau teman-teman sudah oke, saya tidak akan ada revisi. Saya sudah oke. Teman-teman silakan tinggal klik lanjut ajukan. Hati-hati. Ketika sudah diajukan, tidak bisa diubah di akun guru. Tapi dia bisa diubah di akun kepala sekolah. Saya sudah yakin. Saya akan klik lanjut ajukan. Nanti dia akan bergoyang 3 kali seperti tadi. Teman-teman silakan klik ajukan. Kalau belum mau simpan draft boleh ya. Ini masih diberi kesempatan untuk atau X gitu ya, silakan. Cek dulu sekolahnya benar nggak di sekolah ini ya. Nah, mohon diskusi dengan atasan atau simpan draft jika tidak yakin atau diperlukan. Saya akan klik ajukan. Jreng. Nah, pada saat sudah diajukan, nanti akan muncul berhasil diajukan. Teman-teman diminta untuk diskusi dengan kepala sekolah, menunggu persetujuan dan penyesuaian. Kalau ada, lanjut ke kesepakatan lalu laksanakan. Nah, nanti teman-teman akan disepakati. Nah, dari sini kita klik aja ini kembali ke beranda. Dan tampilan di akun guru akan seperti ini. Menunggu persetujuan atasan. Kalau sudah di sini tidak ada draft, tidak bisa diubah. Kalau teman-teman baru sadar misalkan ada yang salah, ngobrol dengan kepala sekolah, nanti di akun kepala sekolah itu akan bisa diubah. Ini pengajuan dari sisi guru. Dan selanjutnya saya akan masuk dulu jawaban dari kepala sekolah seperti apa. Nanti diskusinya di akhir ya. Oke, kita ingat-ingat ini nama gurunya adalah Beta 73. Saya akan masuk ke akun kepala sekolah teman-teman. Nah ini dia. Saya ulangi dari awal. Saya masuk ke PMM melalui akun dummy atau akun demo. Nah saya tuh kadang suka deg-degan ya. Karena tapi kalau malam mah aman, lancar. Tapi kalau siang, pagi gitu ya, itu rawan traffic gitu ya. Karena banyak yang se-Indonesia yang diberi akses menggunakan ini. Nah, di sini sebagai kepala sekolah yang sudah login, ini kepala sekolahnya namanya Beta 21. Teman-teman kepala sekolah akan muncul seperti ini. 50 guru, ya, perencanaan gurunya belum selesai. Atau ya ada 50 lah pokoknya gurunya misalkan. Nanti akan ada 2 tampilan seperti ini. Satu beranda, ini tempat kita memvalidasi bawahan kita ya, guru-guru. Dan yang kedua adalah yang ini, pengelolaan kinerja Anda. Nah, inilah yang nanti akan diisi di atas tanggal 15 kemarin. Nah, ini karena akun dummy-nya belum diperbaharui, tampilannya jadi seperti ini. Jadi kepala sekolah juga mengisi SKP sebagai pribadi atau pegawai. Nah, saya masuk ke beranda dulu. Saya akan menyetujui akun 73 tadi. Oke, kita klik ke perencanaan guru. Nah, di akun di akun kepala sekolah akan muncul tampilan seperti ini. Gurunya ada 62, yang perlu disetujui ada 9, yang sama sekali belum mengajukan 39, yang disetujui 14. Nah, teman-teman kepala sekolah ini bisa memanggil gurunya. Ini Beta 22, kenapa belum mengajukan? Nah, ini banyak yang belum mengajukan. Ada juga yang Beta 31 dan 32, ini sudah disetujui oleh kepala sekolah. Nah, kepala sekolah bisa cek di sini selengkapnya. Dan saya akan mencari akun saya. Nah, ini Beta 41 juga nih, belum disetujui ya. Tapi saya akan mencari yang 73, yang tadi. Coba kita cari. Nah, ini dia. Ini adalah akun atas nama 73 yang belum disetujui. Jadi kalau belum disetujui dia warnanya kuning atau oranye. Kita klik ya. Saya akan mencek guru yang namanya 73, Beta 73. Coba. Benar gak nih ajuannya? Sebagai seorang kepala sekolah saya akan melihat. Pertama. Oke, yang ini tidak bisa diubah ya. Yang ini karena dari sistem.
Oke, walaupun sebenarnya kepala sekolah masih mungkin bisa. Tapi yang diisi oleh guru adalah yang di bawah yang ini. Meningkatnya kompetensi melalui seminar. Kata kepala sekolah teh. Oh ya ini logis deh 3 kali. Ya udah logis lah yang ini oke. Terus yang ini nih PMM. Kepala sekolah melihat sepertinya guru ini kalau 2 ini terlalu sedikit. Kata kepala sekolah teh. Ini mah guru harusnya 3. Nah boleh. Kepala sekolah mengubah target kuantitas guru. Kalau kepala sekolah mengubah, nanti akan ada tulisan seperti ini. Di akun guru maupun di akun ini. Nanti di guru ada tulisan seperti ini. Kita cek ya. Yang diubah adalah PMM nih. Kita cek. Nah, lihat. Perubahannya apa? Dari 2 kegiatan, cari yang beda. Oh, jadi 3. Berarti itu yang diubah oleh kepala sekolah. Karena kepala sekolah melihat guru ini punya potensi bisa sampai 3. Berarti poinnya nambah. Terus ke bawah lagi. Ternyata kepala sekolah melihat bahwa berbagi praktik baik ini jangan 2. Biasanya guru ini kalau hari Jumat suka ada kepentingan. Kontrol kah, berobat, atau mungkin ada aktivitas rutin yang tidak bisa ditinggalkan. Udah jangan 2, sekali aja lah guru ini mah. Boleh. Ya, di sini langsung ada penyesuaiannya lagi. Dari 2 menjadi 1, itu boleh. Bahkan ternyata kepala sekolah juga bisa menghapus target dari guru, misalkan yang ini nih, ya. Tapi kalau Bapak Ibu kepala sekolah mau menghapus, hati-hati. Ini kalau diklik hapus boleh ya, silakan bisa. Kecuali yang nomor 1, ini nggak bisa karena dia pintunya. Tapi saya nggak akan klik hapus. Tapi kalau memang mau diklik, pastikan kepala sekolah sebelum menghapus hitung dulu poinnya. Oh ini 4 karena 1. Ini 8 berarti 12. Ini 24. Berarti 12 dengan 24 gitu ya. 6 berarti 36. Oh sudah aman. Ditambah 12. Oh sudah aman. Nah, kalau yang ini kan tidak ada poinnya karena ini nanti di akun kepala sekolah. Oke, kalau gitu misalkan kepala sekolah akan menghapus yang ini nih. Ya. Nah, yang observer ini dia akan 8 akan dihapus. Kalau mau dihapus boleh, tapi ingat Anda harus menambah. Jika dihapus, Anda harus menambah ulang RHK jika diperlukan. Maksudnya adalah ketika minimal 32 poinnya tidak. Nah ini kalau mau dihapus silakan dihapus. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Tapi jangan asal menghapus. Ketika dihapus taunya jadi 24. Padahal harusnya 32. Oke. Saya akan klik lanjut ke hasil kerja tambahan. Jreng. Nah kita lihat di sini. Guru ini, oh iya benar. Ini adalah Wakasek. Ini juga wali kelas. Ini juga guru piket. Oh iya benar-benar. Iya benar. Guru ini sudah benar. Tapi ada yang, lah ini kan bukan Wakasek. Oh sepertinya ini kepencet deh. Nah kepala sekolah bisa mengubah. Padahal yang bersangkutan sebenarnya adalah kepala perpustakaan. Nah itu boleh mengubah tugas tambahan di sini. Bahkan kepala sekolah juga boleh menghapus guru piket atau tugas tambahan yang ada di sini. Kalau dia mengubah, maka di sini akan ada penyesuaian. Lanjut. Saya kepala sekolah capek mau simpan draft dulu, boleh. Klik perilaku kerja. Nah, kepala sekolah juga bisa mengubah. Nah, ini tiba-tiba langsung ada penyesuaian tuh ya. Oke, saya akan ubah misalkan ke sini. Ininya saya pilih yang ini. Nah, langsung ada penyesuaian. Dilihat lagi. Tapi kalau ini hasil kesepakatan ngisinya, ada kepala sekolahnya di situ, saya kira nggak perlu diubah karena udah kesepakatan. Nah, kalau sudah yakin, guru 73 ini sudah sesuai dengan ekspektasi kepala sekolah. Dan kepala sekolah sudah oke, kepala sekolah bisa lanjut ke persetujuan. Jreng. Nah, kepala sekolah akan diminta untuk melihat lagi. Yakin nggak? Baca lagi oleh Kepsek. Ya, 50 guru, 60 guru dibaca. Saya tidak menyarankan dan sebaiknya jangan ya meminta bantuan dari yang lain gitu ya. Mohon Bapak dan Ibu kepala sekolah tetap bisa mengerjakan sendiri agar lebih optimal pencapaian kinerja guru-gurunya. Oke deh, ini sepertinya sudah oke ya. Saya akan langsung klik setujui. Jreng. Apakah Anda yakin mau menyetujui guru beta 73? Setelah disetujui, ingat loh, perencanaan kinerja ini nggak bisa diubah lagi. Guru akan lanjut untuk melaksanakan ngajar di bulan Februari dan selanjutnya. Oke, siap. Setujui. Jreng. Nah, sekarang kita lihat. Nih, sudah ada tulisan ya, berhasil disetujui. Kepala sekolah memastikan di sini di akunnya nomor 73 itu sekarang status warnanya jadi apa? Oh, jadi disetujui.
klik selengkapnya kayak gimana sih? Nah, ini. Berikut adalah perencanaan yang sudah Anda setujui nih, ya, ini. Siap. Oke. Kalau sudah, ini adalah akun kepala sekolah. Saya akan kembali ke akun guru. Jadi TikTok ya. Guru tik, kepala sekolah tok, guru tik lagi. Jadi TikTok. Guru mengajukan, kepala sekolah meng-ACC, guru menyepakati. Saya akan kembali ke akun guru. Nah, ini adalah akun guru yang belum di-refresh. Masih menunggu persetujuan. Saya akan refresh, tapi saya juga deg-degan, takut hilang. Mudah-mudahan tidak ya. Tidak ada yang sedang menggunakan ini. Coba saya refresh. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi kepala sekolah meng-ACC, guru harus jabat tangan dengan kepala sekolah. Menyepakati. Perencanaan kinerja Anda sudah disetujui oleh kepala sekolah. Coba cek ada penyesuaian atau enggak. Kalau sudah dicek, harus sepakati. Di sini sudah tidak bisa mengubah apapun, ya. Jadi kalau sudah klik sepakati, artinya udah deal. Guru tersebut komitmen memenuhi seluruh tanggung jawab, bukti dukung, ngajarnya dan sebagainya. Saya akan klik sepakati, jreng. Nah, sebelum disepakati, guru ini akan melihat-lihat dulu. Oke, ini mah urusan kepala sekolah yang ini. Nah, yang ini oke. Kok ini ada ini ya? Ada penyesuaian dari atasan. Oh, kepala sekolah merevisi. Apa yang direvisi? Coba kita cek. Ininya nggak diganti. Ini 2, ini 3. Oh, wah, Pak Kepala nih menantang saya ya. Dari 2 jadi 3. Siap, saya mengerti. Lanjut lagi ke bawah. Ini apa lagi ya? Peran sebagai peserta praktik baik diubah. Coba cek. Ini dari 2 jadi 1. Wah, oh iya Pak Kepala Sekolah tahu ya. Kalau hari Jumat pas kombel itu saya suka izin. Karena saya harus kontrol atau ada tugas rutin yang tidak bisa ditinggalkan. Oke, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Lanjut lagi. Nah, yang ini abaikan karena ini kepala sekolah yang upload termasuk kehadiran. Oke, lanjut ke hasil kerja tambahan. Saya cek, kenapa ini diubah? Kita cek. Yang diubah apa ya? Asalnya adalah wakil kepala sekolah diubah jadi kepala perpustakaan. Oh iya, benar. Saya kan kepencet. Saya kan bukan wakasek ya. Iya, harusnya yang ini. Wah, makasih ini pakai sek gitu ya. Lanjut lagi. Oke. Kayaknya sudah oke deh ini ya, tugas tambahan. Saya akan klik perilaku kerja. Wah, lagi-lagi ada penyesuaian. Perhatian sekali kepala sekolah saya. Saya akan cek di sini yang diubah apa ya? Asalnya bersifat ramah, jadi memahami kebutuhan. Oh iya, saya kan udah ramah. Yang saya butuh yang ini. Oke, klik, saya mengerti. Yang lainnya ternyata Pak Kepala Sekolah, it's okay, setuju. Nah, di bagian inilah guru terakhir. Tugasnya adalah menyepakati. Klik sepakati. Nah, dengan menyepakati, Anda sebagai guru akan lanjut ke pelaksanaan kinerja. Jadi nggak bisa lagi perencanaan selesai, lanjut pelaksanaan. Checklist. Lalu kita klik sepakati. Jreng. Nah, di akun guru akan muncul seperti ini. Pelaksanaan kinerja. Tadi di depan di akun saya belum muncul seperti ini ya. Mungkin karena ini akun dummy. Nah, nanti langsung tampilannya kayak gini teman-teman tuh. Pada saat di Februari nanti. Jadi nanti guru-guru bisa ngecek observasinya tanggal berapa. Ini bukti-bukti dukung yang harus dikumpulkan, RHK. Ini SK tugas tambahan dan laporan. Kalau yang ini biru-biru harus kita kumpulkan. Lihat, yang ini dia abu. Karena ini tugas kepala sekolah mengumpulkan. Termasuk saya juga bisa mengecek perilaku kerja. Tapi ini belum dibuka ya, karena ini juga akun dummy untuk pelaksanaan masih berkembang. Itu yang bisa Kang Dero sampaikan terkait simulasi, bagaimana guru mengajukan perencanaan, kemudian bagaimana menambahkan RHK, dan bagaimana kepala sekolah melihat, memastikan dan menyetujui RHK SKP yang diajukan oleh guru, dan yang terakhir adalah guru diminta untuk menyepakati. Saya kira materinya nanti kita kembangkan dengan diskusi. Cukup sampai di sini. Terima kasih untuk sementara. Saya kembalikan ke Bu Yeyet. Silakan Bu Yeyet. Terima kasih Pak Dero, Kang Dero ya, sudah memaparkan
jelas sekali step by step-nya both sides ya, dari sisi guru, kemudian dari sisi kepala sekolah juga. So semua kita bisa lihat TikTokan tadi ya, kalau bahasanya Kang Diro tuh kita gurunya harus bagaimana, respon dari kepala sekolah seperti apa, balik lagi ke gurunya harus seperti apa. Baik, Bapak Ibu guru, saya sudah lihat beberapa pertanyaan di chat room, juga yang raise hand banyak. Oke, kita lihat dulu. Ini ada ibuku. Sebentar. Oke. Baik, kalau begitu dengan Ibu Rosnaria. Ibu Ros, apakah ada yang ditanyakan? Sudah raise hand. Oke, tidak ada respon. Kita lanjut ke Bu At Muslihah. Ibu. Oke, baik, kita lanjutkan dengan Ya, yang saya nampak. Bu. Oh ya. Ya, Bu. Siapa? Ini yang siap bertanya siapa tadi ya? Saya, Bu, saya. Ibu Ros Bu atau Bu? Ya, Oh, ya. Bu At. Siapa Bu At? Ya, silakan. Terima kasih banyak pada Bapak yang telah memaparkan, luar biasa. Alhamdulillah kami udah melaksanakan sampai tadi ke persetujuan dari kepala sekolah. Yang saya pertanyakan, untuk kegiatan selanjutnya berarti kan kita apa saja yang harus kita persiapkan, mungkin seperti kegiatan mandiri gitu ya, dan yang lain-lainnya atau persiapan yang lain-lainnya mungkin punya contoh-contoh atau bagaimana gitu seperti format-format gitu. Soalnya kita udah pernah kemarin udah melaksanakan kegiatan mandiri tapi katanya udah nggak dipakai lagi tuh. Kan gitu ya. Jadi itu bisa diulang kembali kegiatan mandirinya itu seperti banyak lah, kalau nggak salah saya itu 3 ikut gitu ya. Nah sekarang kan kita harus mulai lagi gitu ya. Satu. Yang kedua, untuk pelaksanaan di lapangan atau di kelas kan gitu. Kita mulainya dari apa dulu gitu kan, langkah-langkahnya seperti apa itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya jawab langsung aja ya Bu Yayat. Langsung saja. Ya, langsung. Yang pertama tadi disebut kegiatan mandiri ini, saya takut salah konsep dengan pelatihan mandiri. Apakah yang dimaksud pelatihan mandiri atau kegiatan mandiri setelah SKP disetujui, Bu At? Oke. Baik, saya jawab dua-duanya ya. Baik. Yang pertama begini, teman-teman. Jadi gini, pertanyaan besarnya adalah apa yang harus dilakukan guru setelah SKP disetujui dan disepakati oleh kepala sekolah dan guru? Sebenarnya jawabannya ada di TikTok saya, dan itu alhamdulillah 5 konten itu FYP semua gitu ya. Saya share-nya dikit-dikit gitu. Ditinggal 3 jam udah 10.000 penayangan. Nah, karena emang guru-guru sangat butuh. Jadi jawabannya ada di TikTok saya. Tapi masa iya saya minta Bapak Ibu nonton TikTok sekarang kan? Tidak, itu mah nanti. Tapi saya akan jawab. Yang pertama, apa yang harus dilakukan guru? Tadi sebenarnya sudah terlihat. Saya akan tunjukkan di sini, saya akan berbagi lagi seluruh layar. Coba kita cek. Mungkin tadi di tampilan akun saya yang sesungguhnya ya, itu tidak muncul karena menunggu pelaksanaan kinerja. Tapi kalau di akun dummy, nah ini mungkin kita spill dulu sedikit. Nah, ada bisa kunci. Oke, Bu Yayat boleh di-mute dulu teman-teman kita yang terbuka. Nah, ini ini adalah tampilan guru ketika sudah siap melakukan pelaksanaan kinerja. Betul ya, saya tadi cek di akun saya, coba. Nah, ini lihat. Ini akun seluruh guru. Akun seluruh guru, ini akun saya yang sesungguhnya. Ini akun seluruh guru yang sudah mengajukan perencanaan SKP. Tampilannya seperti ini, lihat. Tapi untuk pelatihan malam ini saya akan spill bocoran dari akun dummy. Pada saat Februari nanti launching, itu munculnya seperti ini, Bu. Lihat. Nih. Jadi yang harus dilakukan guru pada saat nanti di bulan Februari, 1. Dengan kepala sekolah diskusi
persiapan untuk observasi kelas. Pada ini ngajarnya mau di kelas mana? Materinya apa? Jam keberapa? Modul ajarnya sudah ada belum? Siap tidak? Ngobrol di sini. Targetnya apa? Di bulan Maret, guru-guru akan mulai launching di kelas. Dinilai oleh kepala sekolah. Setelah beres launching, ngajar, itu akan diskusi. Dari hasil diskusi ini akan ketahuan bagian mana yang belum optimal, bagian mana yang sudah optimal. Makanya guru-guru di bulan April sampai Mei ini akan belajar lagi. Disebutnya pelaksanaan tindak lanjut guru. Itu artinya guru akan belajar lagi. 2 cara belajarnya. 1 di PMM, 2 di luar PMM. Dengan pemantauan atasan. Dari mana atasan memantau? Apakah ketika ibu buka pelatihan mandiri di PMM atasan ada di situ ngeliatin? Enggak. Dari PMM aplikasi ini, pengelolaan kinerja. Karena Bapak dan Ibu di bulan Mei itu harus melaporkan apa yang sudah dipelajari di PMM terkait dengan diskusi tindak lanjut ini dan apa yang sudah dipelajari di luar PMM atau non PMM. Di bulan Juni, kepala sekolah dan guru akan sama-sama duduk bersama, merefleksi, bukan menjustifikasi, bukan menilai, bukan menunjuk, bukan menghakimi, tapi merefleksi. Dengan 4P salah satunya. Apa peristiwanya, perasaannya, pembelajarannya, future-nya, penerapannya. Dan di bulan Juni ini juga akan dinilai. Kepala sekolah akan diminta untuk menuntaskan seluruh penilaian bagi akun-akun guru yang ada di sekolahnya. Dan yang terakhir, sistem akan mengeluarkan ini. Predikat kinerja. Tatkala kepala sekolah sudah menilai, keluarlah ini. Ketika predikat kinerja sudah keluar, akan nanti kita bisa menghitung berapa angka kredit dengan faktor konversi. Ini dari terjemahan gambar ini. Selanjutnya, kalau Ibu cek, di bagian praktik kinerja ini kalau saya cek ya, cek langkah observasi, jreng, apakah sudah ada? Nah, dalemannya kayak gini. Ini juga di TikTok saya sudah ada. Jadi pertama, ada 2 kegiatan Bapak dan Ibu guru di bulan Februari hingga Maret. Februari, Maret hingga April. Pelaksanaan observasi dan tindak lanjut observasi. Di bagian ini, teman-teman akan mengisi dokumen persiapan. Tadi yang saya bilang, target ngajarnya apa? CPTP-ATP-nya ngapain? Upayanya kayak gimana? Jadwal ngajarnya mau kapan? Ini disepakati dengan pimpinan. Kalau ini sudah dilewati, akan hijau di sini. Lanjut ke sini. Inilah yang disebut dengan teman-teman saat mengajar nanti akan dinilai dengan menggunakan rubrik observasi kelas sesuai jadwal. Nah, coba kita cek apakah sudah ada. Nah, ini dia. Saya spill lagi dalamnya nih. Ini satu konten lagi nih Bu Neng ya. Idenya bisa dibuat konten nanti ya. Di sini disebutkan. Siap, Kang. Ya. Tanggalnya tanggal sekian. Jenjangnya SD, kelasnya mata pelajarannya ini. Nah, ini mata pelajaran ini nanti dibuktikan dengan modul ajar. Coba lihat di sini. Instruksi pembelajaran yang diharapkan adalah, nah ini, observasi dinilai berhasil jika tingkat upaya penjelasan terstruktur tentang konsep dan bla 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 tercapai. Lihat, fokus observasinya ini. Upaya mempelajarinya belajar. Nah, ini diisi oleh kita nantinya. Ya, persiapkan dengan matang dan semangat rubriknya. Dan rubrik observasi hanya ditujukan untuk membantu atasan ketika observasi berlangsung dan tidak menjadi penilaian akhir kinerja Anda. Betul ya? Penilaian kinerja itu nanti salah satunya dari predikat kinerja. Penilaian akhir akan didasari oleh peningkatan kinerja dari sebelum dan setelah. Jadi ini yang paling penting. Ada nggak peningkatan kinerja? Makanya di awal ada diskusi. Sebelumnya seperti ini, setelah ngajar nanti seperti ini, setelah belajar di PMM dan di non PMM itu seperti ini. Jadi saya baru spill sampai sini, tapi di sini ada lihat. Cek rubrik observasi, jreng. Nah, saya spill lagi nih. Inilah rubrik observasi yang akan dinilai oleh kepala sekolah. Di akun guru itu tidak ada checklist-checklistnya. Tapi di akun guru cuman tampilan seperti ini. Yang hijau yang harus muncul, yang merah ini tidak boleh muncul. Jadi yang hijau ini nanti yang muncul. 1, guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai pemahaman awal peserta didik.
Nih, guru harus menampilkan visualisasi ilustrasi yang memudahkan pemahaman peserta didik ya. Guru punya konsep. Tidak boleh guru menampilkan tapi tidak terkait penjelasan. Ini nggak boleh, ini boleh, yang hijau terus seperti ini. Inilah 3 poin yang akan dinilai oleh siapa? Oleh kepala sekolah pada saat teman-teman memilih yang ini ya, instruksi pembelajaran. Jadi kita klik saya mengerti, lalu kita kembali lagi. Nah, nanti bagian ini akan terlewati dan nanti akan centang hijau. Setelah itu baru kita akan masuk ke bagian dokumen tindak lanjut. Hasil dari obrol-obrol dengan kepala sekolah nanti akan diisi. Ini belum muncul ya, karena sekali lagi ini fiturnya masih pengembangan. Tapi pas nanti di bulan Februari dan selanjutnya, saya akan lebih banyak cerita tentang fitur yang ada di sini. Begitu, itu pertanyaan dari Ibu Aat dan mungkin juga sekaligus bisa menginspirasi dan menjawab teman-teman yang lain. Terima kasih Bu Yayat, silakan. Ya, terima kasih Kang Denny. Menarik ya, menarik itu kebayang kita tuh prosesnya benar-benar bertahap gitu ya Kang Denny ya. Dan memang perlu sering-sering ikut kegiatan seperti ini nih supaya tetap stay tune dengan kegiatannya. Baik, selanjutnya itu ada Bapak Hairul Syahri, dipersilakan Pak untuk bertanya. Oke. Kalau tidak ada, kita beralih ke Ibu Saparinawati. Belum ada respon. Apakah Bu Sisri ini siap bertanya lagi, Bu? Bertanya lagi, Bu? Perkenalkan Bu Yayat. Mangga. Soalnya tadi yang 2 tidak ada respon, mangga. Silakan, Bu. Ya, makasih Bu Yayat, Kang Dero, langsung aja. Gini Kang, SKP itu nanti kan ada hubungannya juga sama PAK ya Kang ya. Nah pertanyaan saya, gimana nih nanti hubungannya SKP, PAK, terus kita naik pangkat. Nah kayak kemarin itu kan ada kita bikin PTK gitu kan, untuk tiap tiap tahunnya itu setiap di PAK itu kalau bisa kita membuat PTK. Nah itu di mengisi kinerja di PMM itu kan nggak ada tuh di situ gitu. Nah jadi bagaimana hubungan dari SKP, PAK tahunan sama naik pangkat itu kan. Itu aja. Makasih Yayat. Ya baik, silakan Kang mau direspon langsung. Mangga. Baik, terima kasih Bu Sis. Saya ini bukan orang kepegawaian ya, tapi karena sering baca-baca ini dan sering ngobrol di TikTok dimanapun, saya jadi ngerti gitu. Ternyata saya semakin sadar ya, bahwa kalau semakin kita optimal belajar, itu alam bawah sadar kita itu akan mengiyakan gitu. Saya dulu yang kayak gini-gini ini sama seperti Bu Sis nih, sering nanya ke teman-teman. Dan bahkan pusing saya dengan mendengar penjelasan teman-teman, termasuk mungkin dari dinas juga yang menjelaskan, alah liur gitu kan. Tapi setelah mengalami gitu ya, karena semangat belajar itu makin dicari, makanya semangat inquiry itu bagus banget tuh, menemukan sendiri gitu. Nah saya senang sekali dengan pertanyaan ini, dan ini bagus. Bisa menjadi sebuah konten nih ya, 1 menit durasinya. Bagaimana hubungan SKP, predikat kinerja, angka kredit, dan kenaikan pangkat? Hubungannya seperti apa? Nah ini saya sekarang suka lupa nih. Ya, jadi bagaimana hubungannya? Pertama, saya jawab Bu. SKP, ending dari SKP itu adalah penilaian kinerja. Kinerja yang belum baik menjadi kinerja yang meningkat, menjadi lebih baik. Dari SKP itu akan muncul predikat kinerja. Predikat loh, ingat, bukan angka, predikat. Predikat itu kalau teman-teman ikut pelatihan Canva Lovers atau pelatihan Canva, itu ada baik, sangat baik. Nah, di sini juga sama. Setiap guru, ASN, PNS, dan P3K sekurang-kurangnya harus memiliki predikat kinerja baik. Kalau Anda dapat predikat kinerja kurang, nah itu nanti akan dipertanyakan. Apalagi 2 tahun berturut-turut, efeknya bisa kemana-mana. Ketika sudah mendapatkan predikat kinerja sangat baik, misalkan, kemarin sudah saya jelaskan, itu ada prosentasenya. 150% sangat baik, 100% baik, dan ke bawahnya, saya ambil 2 aja. Nah,
untuk menghasilkan angka kredit bagaimana? Contoh, Bu Sis ini mendapatkan predikat baik di semester pertama. Berarti prosennya adalah 100%. Bu Sis ini adalah 3D. 3D itu adalah ahli muda. Yang nilainya itu berapa? 37,5. Baik itu 100% kali 37,5, jawabannya 37,5. Itulah angka kredit Ibu. Tapi tenang, belum 37,5 karena di semester pertama dibagi 2. Ya, dibagi 2. Itulah angka kredit Ibu di semester pertama. Nanti semester kedua Ibu juga sama. Dari bulan Juli sampai Desember kayak gini lagi nih. Juli perencanaan, ngajar lagi, nanti dicek lagi sama kepala sekolah. Ternyata Ibu sama, dapat predikatnya atau beda sangat baik. Maka nanti Ibu akan menghitung 150% kali jabatan Ibu tadi 37,5. Berapa tuh hasilnya? Dibagi 2. Angka kredit Ibu di semester pertama tadi berapa yang dibagi 2? Angka kredit Ibu di tahun kedua tadi berapa yang dibagi 2? Dijumlahkan, itulah yang disebut angka kredit Bu Sisrieni di tahun 2023. Paham nggak? Saya nggak pakai ilustrasi kotret-kotret, tapi matematikanya seperti itu. Sehingga nanti ketika itu sudah ada, nah sekarang gini, PTK apa masih ada? PTK-nya mah masih ada. Itu harus menjadi semangat guru-guru terus melakukan riset. Walaupun sederhana, namanya adalah PTK. Masih ada? Ada. Makalah masih ada. Tapi apakah masih digunakan dalam kenaikan pangkat ini? Jawabannya, ada nggak di RHK itu tentang itu? Kan tidak ada. Iya, nggak ada. Sehingga tidak perlu dimasukkan. Tapi kalau PTK ingin mengembangkan kompetensi, silahkan. Terus, ketika angka kredit itu Ibu sudah peroleh di PMM, contoh, tahun pertama di total angka kredit Ibu 32,5. Dari hasil akumulasi baik. Baik semester 1, baik semester 2. Di total itu 32,5 di tahun pertama. Itu kita belum tahu ya, masih gaib. Ke depan itu sinkronnya akan seperti apa ke My ASN ini. Yang dulu namanya APK. Nah, saya tentu tidak akan masuk, tapi di sini nanti akan ada teman-teman loginnya apa gitu ya, passwordnya dan sebagainya gitu kan. Nah, teman-teman nggak perlu nginput lagi angka kredit di sini karena itu akan tersinkron otomatis dari PMM. Tugas kita mah mengisi di PMM sampai mendapat predikat kinerja, nanti dengan otomatis kita nggak tahu sistemnya di My ASN kita akan langsung berubah. Itu satu. Terus yang kedua, nah saya masih harus konfirmasi ya terkait dengan tabel ini. Lah kok jadi iklan ini ya? Saya masih harus konfirmasi. Oke, kalau diklik kayak gini nih. Saya ulangi tabel. Karena ini peraturannya adalah peraturan di tahun 2009. Saya belum dapat informasi apakah. Nah, teman-teman coba lihat di sini. Kalau zaman dulu kan seperti ini ya. AKK, AK PKB. AKK itu angka kredit kumulatif kalau tidak salah. AKPKB itu angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kalau AKP itu angka kredit, P-nya itu apa ya? Apalah, saya lupa gitu. Nah, yang disebut PTK dan makalah itu ada di sini namanya, kalau saya sering menyebutnya PD-PIKI. PD itu PD, pengembangan diri. PIKI itu publikasi ilmiah dan karya inovatif. Jadi kalau teman-teman kok jadi gini. Teman-teman cek di sini, kalau dulu misalkan dari 3A, saya nih dulu 3C ke 3D itu saya butuh 100 angka kredit kumulatif dulu. Ya. Nah, saya belum tahu regulasi sekarang apakah Permen Pan RB nomor 16 2009 ini masih digunakan atau ada tabel baru karena ada penyesuaian Permen Pan RB yang baru. Nah, saya belum tahu ini. Tapi ilustrasinya nih ya. Kalau dari 3C ke 3D ini di sini dikatakan butuh 100 angka kredit, maka tadi Bu Sisrieni itu sudah mendapatkan tahun pertama 32,5 supaya bisa jadi 100, paling cepat Ibu bisa naik pangkat berapa tahun? Berarti berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun. 2 tahun 3 ya, kan? tahun. 3 bisa, tahun. 2 tahun. Nah, kata Kang Arif 3 tahun. Dengan catatan coba kalikan. 32,5 kali 3, 100 enggak?
Enggak. Ya, Hasilnya adalah kurang. 97,5. Nah, Berarti terus nggak gimana? bisa. Nah, syaratnya kata Kang Arif betul. Bisa 3,5 tahun ibu baru naik karena ada SKP setengah tahun berjalan selanjutnya. Atau kalau ibu tetap mau 3 tahun, ibu harus ada predikat sangat baik. Kalau tadi kan baik-baik asumsinya. Jadi tahun pertama baik-baik, tahun kedua baik-baik, tahun ketiga baik-baik. Nah, kalau kan 97,5 ya, kurang 2,5, setidaknya ibu muncul 1 sangat baik saja, atau cari aman mah 2 aja. Ya, 2 semester ibu muncul sangat baik, ibu memungkinkan untuk naik pangkat selama 3 tahun. Dan saya kira inilah yang paling cepat. Ada nggak yang sakti 2 tahun? Logis nggak? Logis nggak 2 tahun? Menurut saya tidak logis. Yang logis itu adalah di wilayah 3 tahun. Itu sudah paling cepat. Semakin predikat kinerjanya tidak bagus, hasil angka kreditnya juga tidak bagus. Makanya pemerintah menjustifikasi kalau yang disebut berkinerja itu adalah yang baik. Kalau ASN 2 tahun berturut-turut statusnya adalah predikat kinerjanya kurang, itu akan berdampak. 1, bisa saja ke kesejahteraan. Yang kedua, kalau terus-terusan kurang, ya berarti tidak berkinerja. Kalau tidak berkinerja, gimana? Ngapain gitu ya? Mungkin bisa jadi akan ada pemberhentian dengan hormat dan sebagainya. Begitu mungkin yang bisa saya jelaskan. Berarti saya kira Bu Kang, Yet ini sudah. Ya gimana Bu? Ya udah deh, waktu ya Kang ya. Gimana Bu Sis? Enggak, berarti nanti angka kredit itu dia otomatis juga berarti keluarnya sendiri. Sampai hari ini karena sudah terjadi pernikahan antara BKN dan juga dengan Kemendikbudristek yang oleh Kemendikbudristek difasilitasi dalam PMM dengan bahasa terintegrasi, ke depan kita belum melihat aplikasinya seperti apa. Tapi di Perdirjen sudah dijelaskan. Ketika Bapak dan Ibu sudah menginput SKP di PMM, Bapak dan Ibu tidak perlu lagi menginput SKP di kinerja BKN. Itu artinya cukup di PMM, duduk manis, nanti tiba-tiba ada waiting list untuk kenaikan pangkat di tahun kesekian. Nah, nanti PTK ini gimana cara masukinnya nanti tuh kan? PTK tidak ada Bu Sis. PTK publikasinya tidak ada di sekarang ini. Untuk dimasukkan ke RHK tidak ada. Tapi kalau PTK sebagai kepentingan kita, ya saya tidak menyatakan tidak boleh dilakukan. Silahkan. Itu mungkin untuk pengembangan kompetensi yang tidak perlu dilaporkan ke PMM kinerja. Gitu Bu. Iya, makasih banyak Kang. Paham. Sama-sama Bu. Baik, jelas ya Bu Sis ya. Itu baru tuh informasinya terkait dengan Iya Bu Yayat, makasih banget. Kan ya, minimal awal lah. Tapi tetap kalau Ibu mau penelitian, lanjutkan Bu. Insya Allah ada hasilnya. Siap Bu Yayat, makasih. Menampung pertanyaan ya Kang? Ya, silakan. Dari Bu Saparinawati sampai tulis di chat tuh, Bu Saparina ada? Mau langsung disampaikan Bu? Oke, tidak ada. Tapi saya bacakan dulu ya. RHK yang 36 poin itu apakah dari kombel sekolah atau kombel di PMM, Kang, katanya. Dari Ibu Saparinawati. Siap. Nah, ini juga seru ya. RHK yang 36 itu dari kombel sekolah atau kombel PMM? Jawabannya, RHK yang 36 itu akumulasi dari 18 etalase yang muncul. Saya menyebutnya etalase karena ini bahasa TikTok ya. Jadi kalau live di TikTok bahasanya kayak gitu. Nah, coba nih. Nggak apa-apa, Bapak dan Ibu. Makanya di sini pentingnya kita menyeragamkan pemahaman. Jadi yang belum tahu nanti akan menjadi tahu. Nah, seperti ini, Bu. Angka 36, minimal 32, angka 40, berapapun itu adalah diperoleh dari sini. Contoh, Ibu pilih 1 sertifikat topik selesai aksi nyata. Poinnya 8. Mau dinaikin. Targetnya 2, berarti 16. Terus saya pilih lagi webinar. Nah, yang ini di komunitas belajar. Hanya sebagai peserta berbagi praktik baik. 2 kali selama 5 bulan atau 6 bulan. Udah 8. 16 tambah 8, 24. Berarti kurangnya berapa? Kurangnya 8. Ya udah, pilih aja yang lain. Misalkan Ibu menjadi ini nih. Observer saling berbagi praktik baik.
ya, saling ngajar, diamati, dibuat laporan, itu sudah 8. Jadi kesimpulannya angka 32, 36, 128 itu adalah pilihan Bapak dan Ibu yang silahkan memilih secara merdeka. Pemerintah nggak mengintervensi harus yang ini, yang ini, yang ini. Tapi pemerintah keren menginisiasi ya, yang disebut guru berkembang dirinya, kompetensinya adalah mereka yang berhasil menemukan minimal 32 poin yang diperoleh dari kombinasi etalase-etalase yang ada di sini. Saya kira begitu Bu Yayat, cukup jelas ya. Ya, baik. Semoga Ibu Saparinawati menyimak ya pertanyaan beliau. Saya apresiasi untuk selanjutnya Pak Yopi Yaplari ya, sudah on cam dan sudah raise hand. Silakan Bapak. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Dero, salam kenal. Waalaikumsalam. Saya Yopi dari SMN 1 Cibinong. Oh, Cibinong. Iya. Siap. Ini saya mau bertanya terkait tadi sekilas saya melihat di PMM itu ada fitur PPG Daljab ya Kang ya? Betul? Iya. Betul. Sedangkan saya lihat yang saya alami untuk PPG Daljab itu selalu munculnya di SIM PKB Kang. Apakah itu kesamaannya seperti apa itu? Kemudian yang kedua Kang, kan tadi saya menyimak ada yang namanya traffic ya, apa yang kita pelajari sertifikat PNM itu kan ada persetujuan. Saya juga udah pernah 2 kali itu mengajukan aksi nyata, cuman sekarang suruhannya sedang suruh diperbaiki yang tentang TP-ATP itu saya sedang perbaiki itu. Itu pengajuannya 2023 kalau nggak salah. Sekarang belum dikerjakan lagi Kang. Terus sertifikatnya itu nanti munculnya 2023 atau 2024? Seperti itu. Siap. Seperti itu Kang. Terima kasih. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yat, saya langsung ya. Mangga. Pertama, Kang Yopi tadi di spill gitu ya. Itu adalah akun dummy. Akun dummy teh akun demo. Saya cek di PMM saya mah nggak ada gitu. Coba cek PMM-nya. Ada nggak PPG Daljab? Tidak ada kan? Belum. Tidak kan? ada sih di situ. Tidak ada. Karena itu mah akun demo. Cuman saya menyampaikan. Kebetulan saya punya akun demo. Ini kok ada PPG Daljab? Seolah-olah ini menyatakan ke depan akan ada fitur baru yang namanya PPG Daljab. Selama ini di SIM PKB, mungkin nanti akan terintegrasi ke PMM. Jadi jangan rame dulu. Nah ini, kayak tadi itu, ini kok guru banyak yang masuk ke guru.staging.belajar.id. Sampai di pusat itu bingung, ini kenapa guru pada masuk sini. Nah itu trainernya lupa ya. PIC-nya lupa menyampaikan. Bapak Ibu, ini teh akun demo. PIC-nya sudah menyampaikan, pesertanya mungkin sedang melamun itu, sehingga mungkin tidak fokus. Jadi saya menyampaikan PPG Daljab ini mungkin ini juga spill ya, spill dong kacamatanya etalase berapa gitu ya misalkan. Nah ini adalah spill ini, bahasa lain bisa jadi ke depan akan muncul ini gitu ya. Ya nggak ada Kang Hamdani, ya itu kan akun dummy ya. Jadi santuy saja, tidak ada. Ini tolong saya klarifikasi, jangan diramaikan di nasional. Ada fitur baru PMM ini. Ini akun dummy, akun demo yang digunakan untuk sosialisasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait validasi aksi nyata. Bapak dan Ibu, sekarang ini sudah mulai sejak 5 hari ke belakang, teman-teman penelaah yang 150 orang termasuk Kang Dero, hari ini sudah menelaah kembali aksi nyata teman-teman. Jadi silakan dicek. Terus gini, saya sudah tenggelam sejak 2023, karena gini, ada yang laporan Januari 2023 sampai hari ini belum muncul. Nah ini sudah lebay ini ya. Yang lebay ini saya mungkin di sistemnya, bukan gurunya, bukan penelaahnya. Ya gini, saya menyatakan sistem juga bukan manusia ya. Sistem juga sistem gitu ya. Yang juga memiliki prosentase error gitu. Nah saran saya kalau dari lama udah setahun, bahkan udah 6 bulan, udah setahun itu udah keterlaluan. Berarti berkas kita itu bisa jadi apa namanya? Apa punya begitu Kang? PMM belum keluar. Oh iya siap. Jadi seperti itu. Nah yang harus dilakukan, Kang Yopi, saran saya yang harus dilakukan kalau ini sangat lama sekali, Akang bisa mengajukan ke Pusat Bantuan PMM dan menunjukkan
tanggal kapan aksi nyata itu diupload. Kalau memang udah lama. Terus yang kedua, ternyata munculnya ini dikembalikan, sarannya ada perbaikan. Ya nggak apa-apa, itu diikuti. Misalkan gini, karena gini, ada beberapa kriteria. Satu, lulus. Yang kedua, tidak ada dokumentasi. Yang ketiga, tidak ada umpan balik. Yang keempat, tidak ada dokumentasi dan umpan balik. Yang kelima, aktivitas tidak berkaitan. Nih, ada 5 nih. Tentu kita milih yang nomor 1, lulus. Nah, yang 4 ini juga banyak. Jadi kalau ternyata dikembalikan dan statusnya kuning, baca saran perbaikannya, 3 hari maksimal setelah itu segera kembalikan. Kalau tidak dikembalikan dalam jangka waktu 3 hari, akan tetap diterima, tapi antriannya akan lama. Begitu, Kang. Terus satu lagi tadi ya. Terus kalau di ACC mengajukannya Desember, keluarnya nanti di Februari, tanggalnya tanggal yang mana? Tanggal yang keluar adalah tanggal pada saat sertifikat itu keluar. Bukan pada tanggal saat mengajukan. Teman-teman yang banyak mengajukan di Desember, sekarang keluar di Januari. Dan tanggalnya, TMT-nya adalah TMT Januari. Begitu, Kang. Jelas ya? Oke, siap, jelas Kang. Kang. Siap, sama-sama. Uyet, mungkin satu lagi ya. Iya, baik. Silakan. Kalau begitu dengan Bu Neng ya, Bu Neng itu sudah dari tadi menunggu dengan on cam yang Oke, terima kasih Bu Iyet atas kesempatannya. Izin bertanya, Kang. Ini pengecualian mungkin di antara banyak yang bertanya. Karena saya sebagai pegawai spesial, perbedaannya di akhir fase yang kalau yang lainnya kan langsung tersinkron terkoneksi dengan MyASN, lalu bagaimana yang seperti saya yang tidak wajib mengisi tetapi berusaha mengisi karena ingin meningkatkan kinerja berdampak pada peserta didik. Terima kasih. Oke, silakan Kang. Baik, terima kasih Bu Neng. Ini juga pertanyaan bagus. Guru-guru yang tidak diwajibkan namun disarankan, tapi ternyata mau optimal untuk belajar. Nah, saya mengapresiasi teman-teman guru yang statusnya tidak diwajibkan, tapi karena sadar pemerintah sudah memberikan kebaikan, ada akun belajar ID, ada PMM yang terbuka, diberikan banyak keberkahan, kemudian ingin mencoba, meskipun tak berdampak ke MyASN, tapi saya ingin menyatakan, jejak digital kebaikan itu tak pernah tertukar. Karena dia sudah tertakar dan pasti akan menjadi riwayat kebaikan yang endingnya adalah keberkahan. Jadi menurut saya optimal saja terus lakukan meskipun itu tidak berdampak apapun, karena dampak kebaikan itu bukan hanya di pemerintah. Dampak kebaikan itu adalah tatkala kita mampu masuk ke relung hati terdalam peserta didik kita, murid-murid kita, sehingga nama kita berbekas di benak mereka dan kemudian akan menjadi catatan kebaikan mereka di masa depan. Siswa akan lupa dengan apa yang kita sampaikan terkait materi pelajaran, tapi siswa tidak akan pernah lupa dengan cara kita memperlakukan mereka. Teruslah berdampak kepada peserta didik kita, karena mereka investasi kebaikan kita. Kalau ternyata pemerintah menggaungkan satu platform, meskipun kita adalah non-ASN, tapi semangatnya kita bisa setara, bahkan mungkin bisa jadi lebih dari teman-teman yang hari ini ada. Gitu ya. Jadi tetap semangat, di posisi dan peran apapun, semangat kita adalah terus menjadi guru-guru yang mengubah lelah menjadi lilah, lilah menjadi berkah dan husnul khotimah. Itu mungkin sekaligus ya closing statement dari saya. Berarti nanti izinkan. Berarti nanti saya di akhir tidak perlu ngapa-ngapain, hanya menunggu saja gitu. Betul, tidak akan kasih. Karena Ibu kan tidak punya akses ke MyASN. Ya. Terus yang kedua, ikuti saja. Ya, kalaupun ternyata tidak berdampak untuk kita ke kinerja, ke tunjangan macam-macam, paling tidak kita punya ilmu dan ketika ada yang bertanya, kita bisa menjelaskan dan membagikan, bisa jadi itu lebih dahsyat daripada hanya sekedar rupiah yang hadir ke kantong kita. Siap, Kak. Terima kasih. Siap. Baik, alhamdulillah. Itu tadi pertanyaan terakhir itu yang justru yang apa ya, mengena banget ya. Kang Dero closing statement-nya itu luar biasa. Bapak Ibu, bagaimanapun apa yang kita lakukan online, daring luring seperti itu ya, proses seperti ini itu sebuah usaha untuk kita tetap menjadi diri yang lebih baik lagi. Yang pasti menimba ilmu itu menjadikan kita lebih mulia seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan juga untuk anak-anak dapat dilihat dan diapresiasi. Seperti ada perubahan-perubahan itu yang mereka tunggu setelah refleksi di semester 1 kemarin gitu ya. Oh, gurunya berubah nih, oh gurunya berubah nih. Mungkin tidak disampaikan oleh mereka, tapi mereka bisa merasakan. Dan rasa-rasa itu yang kemudian mungkin jadi doa dari mereka untuk kita semua gitu ya. Mudah-mudahan. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai
Tuan, gimana Pak? Bu Yat, saya ada yang mau klarifikasi ya, sekaligus mengkonfirmasi pertanyaan Bu Emma ini ya. Di chat sedikit Bu Yat ya. Karena ini penting. Bapak Ibu, hari ini ada berseliweran informasi di WhatsApp tentang riset SKP. Mungkin sudah ada ke WA-nya gitu yang nongol tiba-tiba, kan tidak diminta juga informasi datang tiba-tiba. Cuman informasi seperti apa yang harus kita filter. Ada ya? Seperti yang Bu Emma tuliskan. Pertama gini, kami di Nasional sebagai Duta Teknologi ataupun Kapten Belajar ID belum tahu siapa pengirim ini. Itu yang pertama. Nanti saya juga mau konfirmasi. Ini juga belum rame. Biasanya nggak konfirmasi juga rame gitu. Terus yang kedua, kita juga harus waspada. Walaupun benar di situ juga formnya dari Belajar ID sebenarnya. Bisa jadi benar ini dari Belajar ID. Tapi waspada penting. Karena perilaku spam data itu sekarang muncul di mana-mana gitu. Hati-hati ya. Kalau memang masih ragu, tunggu konfirmasi. Ya, jadi untuk riset SKP itu karena hanya 1 kali, katanya di situ dijelaskan, itu mohon tidak diklik dulu Bu Emma dan yang lainnya. Kalau ada info seperti itu, menunggu informasi lanjutan. Karena ini masih beredar, apakah itu valid atau tidak? Jangan asal. Karena sekarang itu ketika guru-guru seperti ini Bu Yayat ya, ketika guru-guru ini semangat seperti ini, ada pihak-pihak yang juga memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadi, ambisi pribadi. Saya ingin menyampaikan satu, joki PMM itu ada di mana-mana. Bahkan online shop itu luar biasa. Platform online shop nasional itu menjual itu. Penghijauan sekian ribu, menghijaukan akun. Ya, bukan hanya reboisasi ternyata. Digital pun ternyata perlu penghijauan. Itu ada harganya. Dan pembuatan aksi nyata langsung jadi dikirim ke akun juga sekian. Hati-hati, kami yang menelaah juga punya cara untuk mendeteksi apakah karya ini benar-benar buatan guru atau bukan. Terima kasih Bu ya. Baik. Informasi terkini itu ya. Saya belum dapat sih WA, tapi jadi jaga-jaga ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, di penghujung acara ini saya kembali akan mengucapkan dari Kabupaten Bogor, terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir bersama kami di Bogor untuk belajar bersama seperti itu. Kang Diro luar biasa, ini udah beberapa kali mengisi acara di kegiatan IGI Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan nanti bisa berbagi juga di beberapa tempat yang lain jika Bapak Ibu membutuhkan informasi lebih banyak. Sehingga kontak beliau ya Kang ya. Insya Allah bisa membantu. Yang penting sehat ya Kang. Cepat sembuh nih, kayaknya lagi flu nih. Ya amin. Ini suara udah mulai ini karena dari hari Sabtu manggung terus seperti ini. Cie-cie manggung ya. Oh ya, besok saya di Kanvalopers Nusantara dengan Bu Neng bahas ini juga. Teman-teman yang mau hadir silakan. Baik. Kang Gugum, jangan bosan-bosan buat membuat program untuk kita semua ya, supaya tetap terus bisa bersilaturahim di dunia maya. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian mari bersama kita tutup kegiatan kita dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Kang. Terima kasih Bu, terima kasih Kang Dero live ya. Terima kasih Kang Dero semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Kang Dero, Bu Ye, hatur nuhun. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasinya Bapak Ibu di Bapak Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih ilmunya Kang Dero, Bu Yayet. Sama Ibu. Ada. Makasih Dero dan Ibu Yeyet. Ya tadi lagi. Terima kasih.